Fokus. Podcastnya Fokus. Senggol dong. Nah, balik lagi nih teman-teman di podcastnya Fokus. Jadi teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Pasti nggak baik-baik aja kan? Pastinya harus selalu sehat karena di masa pandemi seperti sekarang kita harus selalu sehat, menjaga protokol kesehatan dan juga selalu meningkatkan It was at this moment that Nathan knew he fucked up. imun tubuh. Oke, sebelumnya untuk melanjutkan podcast pada sore hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Kenalan dulu ya teman-teman. Di sini aku Edward sebagai moderator acara podcast pada sore ini. Lalu didampingi oleh dua teman saya. Silakan. Kenalin, aku Ujo Jotaro. Aku dari Jepang. Dipanggil. Biasa dipanggil Jojo. Selanjutnya nih temen aku satunya lagi nih Edward. Ini temen aku lagi buat. Oh iya. Iya buat. Siapa nih Jo? Namanya Jo. Kira-kira siapa ya? Dari muka-mukanya, muka-muka Yunani lah, Yunani. Nama-nama Yunani. Dia keturunan asli Yunani Afrika. Nah, siapa namanya? Ya, Jadi nama panjangmu siapa sih? Triple G. Triple G. Kita Triple K, KKK. Oke, Ya, kita kali ini mau ngapain Edward? jadi nih sebelum kita masuk ke pembahasan pada sore ini, aku mau nyampein dulu nih teman-teman, Jojo dan Jali. Kalau divisi fokus itu ada divisi humas. Nah, divisi humas itu punya salah satu program yaitu podcast. Nah, kebetulan namanya itu Fokus. Podcastnya Fokus karena kita Fokus ini tuh salah satu program kerja humas Fokus. Nih, tujuan utamanya tentu saja kita berbagi informasi buat teman-teman terutama kelas 12, kelas 11 SMA yang bingung mau masuk fakultas mana dan gimana sih kehidupan di kampus Undip sendiri. Bener banget tuh kata Edward. Soalnya Nah, tapi banyak bukan- yang belum tahu. Nah, tapi Jo, sebentar nih Jo, tapi juga sebenarnya bukan cuma kelas 12 sama kelas 11 juga sih. Buat teman-teman yang lain juga yang udah kuliah pun bisa dengerin podcast kita loh. Soalnya kan podcast kita ini nggak terpaku sama kelas 12 atau kelas 11 karena kita juga nanti bakalan jelasin jurusan, prospek dan sebagainya lah dari salah satu fakultas di Undip tentunya kan. Nih, Jojo sama Jali, pastikan kalian bingung nih. Pastikan kalian bingung kan tentang kehidupan kampus di Undip gimana? Ya kan? Nah, kan kalian nggak tahu tuh toilet di mana, Undip di mana, di dalam Undip gimana, bahkan kehidupan yang sangat berbeda dari kalian masa-masa SMA kalian. Oleh karena itu di podcast episode kali ini kita akan mengundang salah satu dosen Undip. Ya lanjut. Siapa tuh dosen siapa tuh? Dari fakultas mana? Terus ngajarnya apa? Fakultas Ilmu Budaya nih. Kita tanya-tanya aja deh ya, gimana nantinya kita langsung aja panggil nih Prof. Hilmi Sasongko, PhD. XXNX. XXX. Halo, Prof. Aduh. Prof Son. Aduh, Gimana nama nih aku kabarnya, Prof? Bentar. Kabarnya baik. Sebenarnya nama aku tuh Prof Anthony ya.
Anthony Oh, Dason. Anthony. Anthony Dason. Prof, kesibukannya apa nih Prof? Akhir-akhir ini nih Prof. Sukanya sih akhir ini sering nguji mahasiswa sidang skripsi ya gitu. Banyak yang aku iniin sih, yang aku tolak. Soalnya pada nggak bagus semua, udah nggak pada relevan gitu. Waduh. Oh enggak dong, kita kan Undip itu nggak keras, nggak kayak kampus belah itu. Yang Aduh, offset please. Offset. Ini nih Prof. Basket. aduh, itu Prof. Kalau Tenang Prof. lah itu nggak boleh lah, itu udah menyinggung banget. Itu Jadi dua teman aku nih ya Prof, Jojo sama Jali ini mau masuk kuliah tapi bingung. Mereka kan lulusan SMK kan. Jadi itu mereka sangat belum ada bayangan lah Prof, gimana sih kehidupan kampus itu. Nah, gimana sih cara beradaptasi dari masa SMA ke masa kuliah Prof? nggak salah ini, profesor ditanyain kayak gitu. Profesor tuh biasanya ditanyainnya S2 ke S3 gimana gitu kan. Awalan Prof, sabar. Tahap, step by step. Kalau kehidupan kampus dari SMA ke kuliah sih banyak banget ininya, kultur shocknya sih. Pertama itu ada di tugasnya itu wah gila sih. Kalau misalnya kalian di SMA itu biasanya deadline-nya kan 1 minggu 2 minggu. Kalau di kampus kuliahan itu biasanya deadline-nya 2 hari, ataupun ada yang 1 hari harus dikumpulin juga ada. Kayak gitu, yang paling shock ya kulturnya. Kalau misal yang lainnya buat adaptasi ini lingkungan sama lingkungan mahasiswa gitu kan. Ya kalian bisa adaptasi sendiri lah gimana caranya kalian biar bisa asik sama lingkungan mahasiswa kalian. Kalau bisa sih ada circle ya. Soalnya kalau nggak ada circle kalian susah. Nanti tersesat. Prof, kamu tanya nih, dulu profesor punya circle nggak sih Prof? Wah, dulu di mana tuh? Aku tuh dulu aduh, itu siapa yang bilang nggak punya itu? Kalau profesor kan biasanya kutu buku. Profesor Nerd kan ya? biasanya kutu buku, nggak punya teman, kan gitu kan harusnya. Nerd. Nerd. Banget nih. Biasanya banyak profesornya dulu ini. Kalau apa sih pertanyaannya lu? Apa sih? Jadi Jojo Profesor, namaku Jojo ya. Namaku Jojo Taro, cuman dipanggilnya Jojo, Prof. Gini Prof, dulu Iya, Jojo. kata Kenapa, Jojo? profesor kan tadi kita harus punya circle ya. Dulu profesor punya circle gak sih? Terus circle-nya tuh kayak apa? Yang profesor punya. Kalau Prof sih dulu circle-nya banyak sih. Yang bisa bawa Prof ke sampai S3 tuh circle-circle ya. Karena circle-nya itu kan pendidikannya pada S4, S5, S6 gitu kan. Sampai S10 gitu. serius. Ya bikin circle baru aja. Kalian gak usah repot-repot lah. Tinggalin yang lama, deketin yang baru gitu aja. Emang ya kan kita kalau gini, kalau kuliah tuh nggak ada namanya teman-teman real ya. Kalau di kuliah itu adanya cuman teman nugas, udah cuman itu doang. Nggak ada namanya teman real, nggak bisa dipercaya dah udah pokoknya. Udah pengalaman sih. Oh gitu ya Prof ya. Jadi kita jangan sembarangan cerita-cerita sama orang lain gitu ya Prof ya. Ya intinya jangan mudah percaya sama orang ya. Oh gitu ya.
Cari cewek dong. Cari cewek lah. Kalian kalau misalkan di Semarang kan ya Undip. Kalian di Tegal kan ya? Apa di mana nih? Di Jepang apa di Tegal? Kalau aku di Jepang sekarang. Oh, New Zealand. Edward di mana, Wad? Di mana Edward? Edward kayaknya itu tahu. Dia Aku Edward kayaknya di Kongo bukan sih, di Kongo. kebetulan enggak di Vrindavan. Dia di Vrindavan. Kan gitu dong, nggak boleh dijelekin kampung halaman dong. Aku tuh dari Ugyur. Oh iya. Ugyur tuh rumah mana ya Edward? Nah, cuman kebetulan orang tua aku emang gitu sih. Nah, iya Ugyur. Nggak, aku di Jepang kok. Di itu Tokyo, aku lagi Tokyo. Di pusat prostitusi Tokyo. Pong show bukannya? Bukan pingpong show ya? Bukan. Yang gulat-gulat itu loh. Yang gulat-gulat itu prof, kalau profesor pernah gitu. Iya, pernah sih ke Thailand gitu. Lihat pingpong show, lihat aja gitu kan. Penasaran kayak apa pingpong show. Ya, Prof, sorry banget sih, Prof. Karena pembahasannya udah kesana kan ya. Nggak enak lah. Oh iya. Tadi pertanyaan apa tadi? Selain kos kan ya? Selain kos apa yang harus dicari gitu? Ya, cari yang pertama sih mesti kalian kalau di daerah kalian belum ada cewek, ya cari cewek dulu lah. Soalnya kalau nggak ada cewek, hampa gitu, nggak ada apa-apanya. Kalau kalian kuliah nggak ada cewek, kalau misal nugas nggak ada penyemangat gitu kan. Ini Jojo sim kenapa tuh Jojo tuh? Enggak. Bro. Soalnya aku juga gimana ya? Nih Jo, Aku ini mungkin Jojo sama Jali nggak tahu kan? Ini mungkin Jojo sama Jali nggak tahu kan? Ini tuh sebenarnya prof kita itu sebenarnya adalah prof gadungan yang suka jebak-jebak cewek gitu, terus diperkaos tinggal pergi gitu. Ini for your information aja lah, FYI aja, FYI. Diperkaos tuh apa ya Edward? menarik sih, menarik. Oh, campuran sih. Campuran tuh apa? Hybrid. Semua dimakan ya Prof ya. Luna itu kalau kalian di game pilih gender kan ada kan ya, kayak di GTA itu berarti custom. Iya, bisa cewek. Itu custom itu. Masih udah mulai menjauh lagi ya teman-teman. Sepertinya moderator di sini sangat berat ya. Akhir-akhir ini kan ya kita semua tahu lah Prof, kalau kita lagi dihadapin sama yang namanya pandemi. Jadi untuk perkuliahan sendiri kan perkuliahan online. Nah, Prof sendiri itu gimana sih pandangan Prof tentang perkuliahan online dan offline, dan menurut Prof itu lebih menarik yang mana gitu? Kalau menurut Prof sendiri mana ya? Kalau anak-anak yang maba mungkin lebih milih yang offline kali ya. Kalau offline itu kan ya kalian ada tugas bisa kerjasama sama temennya gitu kan. Nah kalau online kan kita kalau maba lebih cenderung ini sih kan, kalau maba biasanya belum ada circle gitu kan ya, kecuali kalian yang emang benar-benar udah nyari circle dari PKKMB. Tunggu anjir. Nah, kalau sih ini kenapa ya pada ngobrol sendiri ya? Ini nggak menghargain profnya, ini lagi ngomong. Sabar Prof. Mungkin karena di New Zealand sama di Jepang kan sekarang lagi musim panas ya Prof. Mungkin ya dia lagi ributin pendingin gitu. Ini udah nggak dibayar. Itu kenapa itu? Oh lagi di Jepang lagi musim panas Prof. Berarti profesor tuh setelah SMA kan S1. Profesor sekolah di mana sih, Prof? Oh, di ini. Ayo lucu, harus lucu. Aduh, jangan lawak deh. Jangan lawak. Aku di Oxford. Oh, S berapanya tuh di Oxford? S berapa, Prof? Enggak, aku di Oxford jadi TU sih.
Puncak komedi. Puncak komedi. Prof. Kita kan udah share di IG tentang pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada yang mau ditanyain dulu. Ini banyak banget nih, ada 1.000 komentar ya yang udah masuk. Nih, banyak banget ya. Ada Coba pertanyaan Edward dari- yang pertama. Nih, ini ada pertanyaan dari Lord Cicak. Nggak tahu ya, mungkin ini second akun. Kita nggak tahu ya, mungkin ini second akun. Lord Cicak ini nanya nih, Lord Cicak. Kak, anjing pertanyaannya apa? Aduh, Nih, enggak. kelihatan banget nih, nggak ada persiapan banget nih, aduh. Ya. Apa sih ekspektasi yang tidak sesuai realita dari kuliah? Ini dari Lord Cicak ya, Prof. Tolong disamain Lord Cicak, Prof. Kalau apa ulangin dong, suaranya putus-putus tadi. Nih, Lord Cicak nanya ya, Prof. Apa sih ekspektasi yang tidak sesuai realitanya pada saat masuk kuliah? Oh, mungkin gini, Prof. Mungkin pertanyaan itu apa ekspektasi yang kita udah ekspektasiin banget dari SMA ternyata tidak sesuai pas udah masuk kuliah gitu, Prof. Mungkin gitu ya, Prof. Biasanya kalau di sekolah kan kita ekspektasi nggak usah pakai seragam gitu kan, terus juga berangkatnya bebas mau jam berapa aja, terus juga bisa milih ini mata kuliah ya, ekspektasinya nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau kalian misal ada tuh namanya identitas fakultas, per fakultas tuh mesti ada identitasnya. Misal kalau Prof itu kan di Fakultas Ilmu Budaya gitu kan, terus S2-nya di Fakultas Kedokteran, S3-nya di Fakultas Sastra. Nah, pas di S1 tuh Fakultas Ilmu Budaya ya santai-santai aja bajunya gitu kan. Terus kalau biasanya anak antropsos tuh biasanya klinik-klinik sih. Bajunya tuh ya kayak kalian tahu ini indie gitu. Nah, biasanya kalau antropsos kayak gitu, indie. Nah, kalau ilpus biasanya cupu-cupu sih, itu biasanya bahan bulian itu ilpus. Nah, terus misal kalau FK itu biasanya rapi banget. Jadi nggak pakai seragam gitu ya, enggak, mesti ada identitas yang harus kalian ikutin per fakultas. Terus juga jam masuk itu nggak harus jam 7, bisa jam berapa aja ya, tidak dong. Jadi setiap mata kuliah tuh mesti ada jamnya. Nah, biasanya kalau semester 1 itu paketan. Kalau aku di FIB itu dari jam 8:30 sampai jam 12 tuh ada 3 mata kuliah. Begitu. Kita akhiri aja ya karena waktunya udah selesai. Kita akhiri langsung ya. Terima kasih buat Prof Songko yang Antoni. sorry Prof Antoni yang udah menyempatkan waktunya buat kita nih, karena telah memberikan insight yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya di podcastnya Fokus. Podcastnya Fokus. Undur diri, terima kasih.